Shalom, selamat pagi, kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini tidak asing bagi kita, tetapi pada pagi hari ini kita akan merenungkan ada tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, ada keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam mengikuti Tuhan, yaitu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini adalah suatu penekanan yang sangat luar biasa ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan, jangan lagi menjadi serupa, harus ada tampil beda, perbedaan antara orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Harus ada perbedaan cara berpikir orang-orang dunia dan cara berpikir anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Supaya kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena apa, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berubah dalam pola pikir, makanya dalam King James Version dikatakan transform of your mind, yang artinya ada peningkatan, perubahan yang meningkat, sehingga hidup kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang baik, bukan baik menurut kita, tetapi apa yang baik di mata Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan, itu akan kita kerjakan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar juga dari Ayub, bagaimana dia merubah pola pikirnya, meningkatkan pola pikirnya. Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub memiliki perbedaan cara pola pikir hidupnya antara orang dunia dengan dia. Ketika sahabat-sahabatnya menghakimi dia, ketika sahabat-sahabatnya mengatakan yang tidak benar tentang Ayub, tetapi Ayub mau mendoakan sahabat-sahabatnya. Bahkan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dia, teman-temannya, sahabat-sahabatnya Ayub tidak mengatakan hal yang benar tentang Ayub. Ayub melakukan apa yang benar. Bahkan Ayub dipulihkan keadaannya karena Ayub mendoakan teman-temannya. Kalau dia egois, mungkin dia akan tidak mendoakan teman-temannya, tetapi tidak. Dia mendoakan teman-temannya. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Itu dia Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau teman-temannya tidak didoakan oleh Ayub, teman-temannya mendapat aniaya dari Tuhan, teman-temannya mendapat murka Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ayub merubah pola pikirnya. Dia doakan teman-temannya yang mengatakan tidak benar tentang dirinya, yang mengejudge dia, menghakimi dia, sehingga keadaannya semakin dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita semakin berubah lagi pola pikir kita menjadi tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita menjadi relevan dengan firman Tuhan dan sejalan dengan firman Tuhan. Dan hidup kita akan semakin dipakai dan hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari hidup kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Amin. Menjadi gereja yang sempurna. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga.
Pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan, kami mau belajar bagaimana hidup kami mau menjadi serupa dengan firman-Mu, tidak lagi mau sama seperti dunia ini, tetapi kami memiliki perubahan pola pikiran yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami benar-benar relevan dengan firman Tuhan, dan hidup kami membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah renungan kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.